Nama saya Mandi Sumitra, kebetulan saya asli Bali. Keseharian saya sebenarnya saya mengelola lembaga pelatihan, tapi khususnya tenaga kerja yang kepariwisataan, baik itu perhotelan dan kapal pesiar. Namun saya juga seorang mahasiswa. Saat ini saya mengikuti program doktorat di UNUD. Nah, tapi saya lebih mengkaji ke Green HRM, di mana perilaku ramah lingkungan yang tentunya berdampak dengan sumber daya manusia kita. Namun di sisi lain, di tengah-tengah saya melakukan menjalani kuliah, bahwa saya kok begitu antusias tentang herbal atau ramah lingkungan ini. Nah, sehingga saat ini dari Desember kemarin saya punya pabrik dupa herbal, namanya Taru Bali Asli, itu di Singaraja, yang memang kita buat menjadi juga destinasi baik itu wisatawan luar dan lokal, karena saya ingin bahwa berkontribusi untuk lebih ke herbal alami. Dan saya juga ingin lebih meningkatkan diri, ingin berkontribusi tentunya dengan ramuan-ramuan. Satu contoh lah, saya menyukai karena tempat juga saya menyediakan seperti laboratorium kecil untuk ramuan-ramuan seperti minyak balur dan yang lainnya seperti itu. Karena dengan acara webinar juga, bahwa motivasi saya ingin mari kita kita branding lah herbal ini. Karena apa? Karena di luar sana jujur saja bahwa herbal ini luar biasa. Sampai di tahun kemarin saya jalan-jalan sambil melihat, saya ke Cina dan Hong Kong, di sana konsultasi dengan para profesor dan tabib juga, yang dimana logika spiritual dia kolaborasikan dan culture budaya, bahwa sangat berdampak terhadap baik itu negaranya dan ekonomi, dan termasuk juga produk-produk lokal seperti herbal itu sendiri. Dan kebetulan saya juga sering komunikasi dengan rektor ITB, yaitu Prof. Ketut Hadjani, berkenaan dengan herbal, dan termasuk juga direktur Rumah Sakit Sarjito, kebetulan Prof. Orang Bali juga. Dan di sini juga ada beberapa prof, bahwa mari kita bersama-sama. Saya cuma ingin bahwa bagaimana menguatkan produk herbal itu, tidak hanya sebatas Bali tapi Nusantara. Nah, makanya gayung bersambut di media sosial, saya melihat, ini sebenarnya yang saya ingin juga cari, karena saya punya keterbatasan, di mana kita melihat bahwa produk herbal ini mungkin peran pemerintah khususnya di Bali, Mas Erwin, bahwa program Namun Sakya Tilu ke Bali, Pak Gubernur sangat antusias untuk penguatan ini. Tapi kan kembali dengan adanya otonomi daerah, terkadang bahwa kebijakan dari kementerian tidak sinkron di Bali. Nah, ada kendala, contoh ya, mungkin kayak umur mikrobat tradisional. Saya melihat di sana bahwa ada, kalau nggak salah pasal 11 ada beberapa poin, di situ harus ada apoteker dan yang lainnya, kan itu. Ini yang saya sempat juga diskusikan, bahwa bagaimana apoteker itu akan memilih umur, karena brandnya ini adalah usaha kecil, jelas pasti ke apoteker. Nah, ingin juga mendapatkan mungkin ada solusi di mana penguatan mungkin perkumpulan atau asosiasi dan yang lainnya akan memberikan juga kontribusi kepada perizinan. Karena di sisi lain tadi Mas Erwin juga menyampaikan bahwa ada yang sifatnya mungkin pangan, yang siap saji mungkin tidak, tetapi ada juga kondisi kita keinginan bahwa kita ingin mengangkat produk herbal. Namun di sisi lain kondisi perizinan yang kadang menyulitkan, tidak keberpihakan kita. Nah, mungkin itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan, karena sekali lagi saya ingin juga mendapatkan hal-hal yang mungkin di media, di Google banyak yang kita dapatkan, tapi kan secara detail ada hal-hal yang kita tidak didapatkan di sini. Nah, mudah-mudahan di hari ini akan memberikan banyaklah masukan-masukan dan sharingnya kepada kita semua, khususnya saya sendiri, karena saya ingin juga kembali mengangkat
Karena kan kita tahu sendiri bahwa kalau di luar Bali mungkin ada istilah tabib, atau di Bali adalah isi usade-usade. Ini yang saya selalu ingin sampaikan, bahwa mana spirit-spirit yang kita mampu untuk logikakan dalam sebuah produk spiritual, tetapi tidak terlepas dari herbal itu sendiri. Mungkin itu sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Jika Anda ingin belajar tentang herbal Indonesia yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, atau menjadi seorang herbalis profesional dan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, silahkan subscribe YouTube channel Herbalis Nusantara dan kunjungi herbalisnusantara.com.